Engkau mengasihi aku, maka ke dalam tanganku kuserahkan seluruh keluarga, anak-anak, suamiku, istriku. Saya kira Anda akan segera menemukan satu damai dan sukacita, sehingga apapun yang terjadi, Anda tidak akan boleh dikatakan Anda tidak akan kecewa, takut, tapi akan selalu berharap dan pengharapan kita sungguh tidak akan mengecewa. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita bekerja demi Tuhan, sungguh-sungguh kita bekerja, kita mencari kehendak Tuhan, apa yang tampaknya mustahil itu akan terjadi. Sebagai contoh, Anda duduk dalam gedung ini, saudara. Gedung ini sebetulnya mempunyai riwayat penyelenggaraan Allah yang sangat baik. Suatu hari ketika saya melihat orang-orang datang ke situ, dulu yang pertama itu ada di KPR MDK, itu dalam waktu beberapa bulan sudah terlalu kecil sehingga orang datang mesti duduk di luar dan sebagainya. Lalu kami pikir untuk ini membangun tempat ini, dan itu pun rencana semula. Ya, inilah jalan Tuhan, saudara. Tempat ini sebetulnya waktu itu dalam master plan yang pertama yang dibuat oleh arsitek. Tempat ini sebetulnya itu biara para suster. Jadi sudah desainnya sudah, dan tidak pernah ada rencana untuk gedung sebesar. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi ini rencana biara untuk para suster. Cuma kemudian saya lihat ini tempat ini karena di lembah itu dikelilingi lereng-lereng agak lembah. Nah, kalau susternya kan terus tinggal di sini, nanti lembah itu kurang baik. Pikiran saya begitu. Saya carikan tempat yang lebih banyak mataharinya. Suster sekarang ini. Nah, suster tidak membutuhkan tempat besar. Tapi dulu permulaan oleh arsiteknya semua begitu. Tapi setelah itu pikir nanti, terus kemudian sesudah itu akhirnya berkembang, kami butuhkan tempat. Saya pikir syukur waktu itu belum dibangun. Kalau dibangun masa tadi dibongkar lagi sini. Nah, ini penyelenggaraan. Akhirnya sudah ada master plan begitu. Oke, master plan gambarnya gampang karena arsiteknya sangat membantu. Dia menggambar semuanya gratis, saudara. Dan tidak perlu dana. Tapi untuk bangun ini kan butuh dana besar. Lalu waktu itu saya sedang itu, terus ada seorang yang mengatakan, saya ingin membangun sebuah gereja. Saya sediakan dana $1 juta. Nah, waktu itu $1 juta kira-kira masih 8.000 rupiah per itu, dan waktu itu cukup, lebih dari cukup untuk membangun semuanya ini. Tapi kemudian gini, apa Romo punya itu rencana bangun kapel? Wah, kapel sudah ada. Yang saya butuh sekarang satu gedung serbaguna, bisa dipakai untuk misa hari Minggu, tapi karena waktu yang mengeritret itu juga mulai banyak, dan kami tidak punya olah, karena olah poros itu waktu itu belum ada. Jadi saya butuh olah juga, maka bisa dipakai sebagai gedung serbaguna. Jadi enggak, saya mau kapel, hanya khusus kapel, hanya dipakai untuk ya misa dan ibadat, bukan untuk olah, pengarahan dan sebagainya. Saya katakan, waduh, kalau gitu gini aja, Ibu bantu itu katedral di Ruteng waktu itu sedang dibangun, belum selesai. Dia bilang, terlalu jauh Bang. Ya itu lebih dekat dari pasar juga, belum selesai katedralnya. Dan dia bilang,
Enggak mau. Wah, terlalu enggak mau. Yang punya Romo saja. Oh iya, kebetulan di Medan kami mau bangun satu kapel juga. Enggak terlalu jauh. Akhirnya tidak jadi. Jadi minta kalau dan gambar itu kebetulan sudah jadi gambar ini, tapi belum bisa dilaksanakan dan akhirnya kemudian dia bilang ini saja Romo. Dia mau tapi sebagai gedung serbaguna. Karena itu kalau Anda lihat di sini itu ada pintunya. Kalau memang rencana semula, kalau dipakai mengelola itu tak berapa bisa ditutup, sakral mampu terus bisa dipindahkan sehingga ini menjadi. Tapi dia tidak mau. Tapi saya tetap ini. Ya akhirnya ya itu ya oke. Bagi saya tidak mau menyalahi. Kalau saya kan ya orang-orang apa-apa di luar olah kan nanti suara hati saya terganggu dan suara hati saya lebih berharga daripada $1 juta tidak. Ya, suara hati saya lebih berharga dari $1 juta. Maka saya ya apa boleh Tuhan. Kalau Tuhan mau ya sudah. Akhirnya begitu kebutuhan besar. Saya tidak punya dana. Waktu itu ada yang ada pada kami seluruhnya hanya 400 juta saudara. Pada perhitungan setek ini butuh kira-kira 5 sampai 6 miliar. Lalu akhirnya gimana? Akhirnya saya putuskan sudah Pak Wimandu, ini kehendak Tuhan kita akan jalan terus dengan uang 400 juta kita mulai bikin fondasi semua. Dan saya lupa bahwa ada konstruksi baja seperti ini yang tidak bisa diangsur, tidak bisa dicicil, harus langsung sekaligus. Sudah dipakai dana 400 juta itu sudah dipakai untuk fondasi macam-macam, tinggal kira-kira 100 berapa 100. Lalu tiba-tiba perhitungan besi-besi yang Anda lihat ini, konstruksi sampai di depan harus sekaligus, tidak bisa sebagian dia itu akan roboh, maka harus sekaligus. Tapi kalau dihitung-hitung, itu, aduh, wah ini nggak cukup, ini aja hampir 300 juta waktu itu. 300, lalu bagaimana? Nah, kami hanya bisa berdoa tunggu campur tangan Tuhan. Dan betul, Tuhan campur tangan. Terus kemudian ada seorang bapak, seorang pengusaha lalu mendengar, oh Romo, di gudang saya masih ada banyak besi-besi seperti itu. Wah, kami senang. Akhirnya Mas Tukainya pergi ke sana lihat, lah kosong. Kosong. Tapi kemudian Pak akhirnya ya bikin macam-macam, tapi akhirnya Bapak ini saudara tidak apa-apa sudah beli saja, nanti saya bayar. Kemudian 300 juta untuk besi-besi ini saudara. Besi-besi ini semua mulai. Lalu kemudian saya juga tidak tahu dari mana. Tuhan menggerakkan begitu banyak umat untuk menyumbang kami. Sehingga ada yang memberi ini berapa tegel, ada yang sumbang kayu, ada yang sumbang cat, ada yang sumbang macam-macam. Dan banyak umat lagi yang menyumbang ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi begitu banyak Tuhan menggerakkan hati Tuhan sehingga dalam waktu 1,5 tahun gedung ini bisa selesai. Dan yang penting saya tidak punya utang. Sebab dulu pernah waktu kali bangun itu ada satu panitia pembangunan yang juga membantu mencari dana. Dia berkata begitu, Romo, supaya bisa cepat kita pinjam di bank saja ini dijaminkan. Kita pinjam di bank biar cepat. Lalu saya kata kepada dia, kalau ada apa-apa, engkau bisa lari, aku nggak bisa lari. Tapi akhirnya saya tidak, ya saya tidak harus selesai dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pokoknya ada dana kita terus pakai. Tapi